pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Dua pembunuh pemuda di arena balap liar di Bandar Lampung diringkus polisi. Maling kesorenan nih. Sorenan? Iya, si sore kok, Seorang pencuri gabah di pabrik penggilingan padi di Pingseu dihakimi massa. Assalamualaikum, selamat malam. Izin melaporkan pimpinan. Seekor buaya yang kerap naik ke permukiman di Bumi Waras, Bandar Lampung ditangkap. Dampak kenaikan harga cabai sangat dirasakan para pengusaha rumah makan. Di antaranya Rian Ardiansyah, pengusaha rumah makan di Jalan Cut Mutia, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Untuk menyiasati usahanya tidak rugi, Rian mengurangi rasa pedas pada sayur yang dijualnya. Untuk sambal, Rian hanya mengurangi porsi kepada pelanggannya. Menurut Rian, meski harga cabai naik, ia tidak menaikkan harga makanan karena khawatir pelanggannya akan kabur. Pengurangan rasa pedas dan porsi sambal kerap kali mendapat protes dari pelanggan. Namun setelah diberi informasi terkait kenaikan harga cabai, para pelanggannya pun akhirnya memaklumi. Sangat pengaruh, Pak. Bisa diceritakan pengaruhnya seperti apa, Bang? Jadi kita nyari keuntungan dari segala macam ya. Cabai kan kita pakai di semua bumbu sih, Pak. Jadi ya sangat terasa gitu. Terasa. Nah, untuk mensiasati seperti apa nih, Nda? Ya paling porsinya aja kita rubah. Rubah. Ya impactnya kan ke pelanggan. Bakal ada pertanyaan ya. Semua juga tahu sih Pak pelanggan kalau cabai lagi naik. Sementara itu, pantauan harga cabai di Pasar Wai Halim, Bandar Lampung pada Selasa pagi masih tinggi. Harga cabai merah dan rawit kompak Rp70.000, sementara cabai caplak Rp85.000 per kilogram. Ini dek modal udah 75. Nih, ini modalnya udah 70. Mau jual berapa coba? Ini sama dek. Mahalnya. Pedang bawang juga tadinya cuma berapa? Cuma 18. Sekarang udah mulai 22. Kalau yang ini mahal nih udah nih 25. Yang paling mahal cabai caplak ya. Modalnya udah 75. Ya jual ke paling orang itu cuma beli 5.000 setengah. Ya, tak hanya cabai, harga beras juga masih tinggi di kisaran Rp13.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Harga bawang merah Rp22.000 per kilogram, bawang putih Rp30.000. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Beda pasar, beda juga harganya. Inilah yang terjadi pada harga cabai di beberapa pasar di Bandar Lampung. Selasa pagi, harga cabai merah dan rawit di Pasar Tugu, Tanjung Karang Timur kompak Rp90.000 per kilogram. Harga cabai caplak tembus Rp100.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga cabai secara bertahap terus naik yang diperkirakan karena banyak petani gagal panen dampak musim kemarau. Pasokan cabai dari agen juga kini menurun. Kalau untuk cabai merah 90. Kalau yang untuk cabai caplak atau setan ini 100 sekarang. Sampai 100 ya? Sampai 100. Yang kalau rawit ini 90 juga sama kayak merah. Pokoknya lagi lumayan semua harga cabai. Lagi naik bawang lagi, apalagi bawang mulai naik lagi bawang. Nah itu kenaikannya dari kapan Bang? Kalau untuk kenaikan itu kita kurang paham. Cuman kita ambilan naik. Sementara itu, pantauan di Pasar Pasir Gintung, Tanjung Karang Pusat, harga cabai merah dan rawit sedikit lebih murah. Harga cabai merah dan rawit Rp80.000 per kilogram dan harga cabai caplak Rp85.000 per kilogram. Kalau itu udah stabil udah 4 hari ini. 4 hari udah stabil ya. Cabai rawit? Kalau cabai rawit itu 80.000. Berarti semua 80 ya. Rata-rata 80. Kalau cabai jengki itu 65.000.
Tingginya harga cabai menyebabkan omset pedagang menurun sebab daya beli masyarakat menurun. Warga mengurangi pembelian cabai untuk menekan pengeluaran. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sekolah harus jadi tempat yang aman bagi anak. Mereka tidak harus khawatir adanya perundungan baik dari guru maupun sesama siswa. Semangat anti perundungan tersebut yang diterapkan SMA Negeri 1 Belalau, Lampung Barat. Untuk membentuk karakter murid supaya tidak melakukan kekerasan di sekolah, setiap hari mereka dididik dengan disiplin. Seperti bersalaman dengan guru saat datang dan pulang, hingga berdoa bersama sebelum belajar. Jadi kami umpama praktek di kelas, setelah guru menjelaskan, dikeluarkan, maka kami diberi tugas untuk mempraktekkan apa yang kami pelajari di luar kelas. Contohnya, kami belajar meneliti, contoh cara meneliti, struktur meneliti. Maka kami di luar kelas diberi tugas untuk meneliti sebuah objek. Contohnya meneliti di lingkungan di masyarakat, lingkungan rumah, dan sebagainya. Sekolah di SMA Negeri Sebal ini bagus sih Kak, soalnya ilmu pengetahuan yang kita dapat tuh lebih tinggi, sosialnya lebih tinggi, dan kekeluargaan yang kita dapat tuh bagus juga gitu. Soalnya berarti guru-guru dan siswa-siswa itu saling mengayomi dan kekeluargaannya sangat erat. Bisa mengenal satu sama lain. Pihak sekolah meningkatkan pengawasan terhadap anak didiknya selama di lingkungan sekolah. Para guru juga diminta tidak segan berbaur dengan para murid untuk mengetahui perkembangan pergaulan para murid, khususnya di luar sekolah. Sementara kelas 11-12 masih kurikulum K13 sambut. Nah, disambut pada waktu anak-anak masuk ke gerbang kita sambut dengan senyum. Jadi untuk kepercayaan masyarakat itu di tahun pertama, karena lebih kurang 2 tahun saya masih baru, tahun pertama itu masih 15, di tahun kedua di 2023 itu sudah mencapai 16, karena kepercayaan masyarakat sudah ada pada SMA Belalau. Para guru berharap dengan adanya upaya melawan perundungan dengan gerakan sekolah ramah anak. Tujuannya adalah melahirkan generasi yang cerdas secara emosional dan spiritual. Satuan pendidikan dituntut mampu memenuhi hak anak, mengembangkan bakat, serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati dengan semangat perdamaian. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Jika Anda bosan dengan liburan ke pantai yang begitu-begitu saja, mungkin Pantai Keduwarna di kecamatan Kalian, Lampung Selatan layak dicoba sebagai alternatif. Sebab Anda tidak hanya bisa menikmati suasana laut dan pantai dari darat saja, tapi juga bisa melihat pemandangannya dari udara dengan menyewa paramotor atau disebut wisata dirgantara. Namun pengunjung harus mengeluarkan biaya sebesar Rp400.000 jika ingin merasakan sensasi terbang dengan paramotor di ketinggian hingga ratusan meter. Tentu hal itu akan jadi pengalaman yang tidak terlupakan. Seru banget. Ini pertama kali apa gimana? Iya, baru pertama kali. Gimana perasaannya pas di atas? Gak tahu. Gak bisa ngomong lagi ya, seru pokoknya. Kalau awalnya takut. Terus? Kayak apalagi pas baru mau terbang tadi kan, kayak mau nabrak itu. Di atas seru. Oke, siap. Jika belum berani terbang karena mental Anda masih takut, jangan khawatir. Ada instruktur profesional yang rata-rata juga merupakan atlet paramotor Lampung yang akan membantu dan mendampingi Anda terbang. Sebenarnya kita persiapan untuk seleksi prapon. Namun ini juga sembari latihan kita untuk menarik antusias daripada masyarakat yang haus akan hiburan dirgantara, maka kita combine. Jadi kita latihan untuk prapon sekaligus menghibur warga untuk paramotor. Gitu. Peminat terbang dengan paramotor di Pantai Keduwarna terus meningkat.
Selain wisatawan lokal, pengunjung ada yang datang dari luar Lampung. Jika ingin menginap di pantai Keduarna, juga tersedia tenda untuk menikmati matahari terbit dan terbenam loh. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.